Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan belajar tentang lanjutan yang kemarin, yaitu fungsi eksponen. Fungsi eksponen itu ada dua macam. Yang pertama yaitu fungsi pertumbuhan eksponen, dan yang kedua yaitu fungsi peluruhan atau penyusutan eksponen. Sekarang kita masuk ke definisi. Fungsi eksponen adalah suatu fungsi yang memuat variabel sebagai pangkat atau eksponen. Bentuk umumnya yaitu Y sama dengan A pangkat X atau Fx sama dengan A pangkat X dengan A lebih dari 0 dan A tidak sama dengan 1. Jadi X itu sebagai pangkatnya ya, variabelnya. Contoh fungsi eksponen yang pertama, Y sama dengan 5 pangkat X, X-nya sebagai pangkat. Kemudian yang kedua, Y sama dengan 4 dikali 1/3 pangkat X, X-nya sebagai pangkatnya. Yang ketiga, Fx sama dengan 3 pangkat 5 min X ditambah 7, pangkatnya yaitu 5 min X. Kemudian Fx sama dengan 8 pangkat setengah X min 5, setengah X sebagai pangkatnya. Fx sama dengan 1/3 pangkat X pangkat 2 min 4, X kuadrat min 4 sebagai pangkatnya. Sekarang kita lihat contoh yang bukan fungsi eksponen. Yang pertama, Y sama dengan X pangkat 5, yaitu pangkatnya merupakan bilangan 5. Jadi ini merupakan bukan fungsi eksponen. Kemudian yang kedua, Y sama dengan 4 dikali 1/x pangkat 3. Ini 3 sebagai pangkatnya. Kemudian Fx sama dengan 5y kuadrat plus 7, 2 sebagai pangkatnya. Kemudian Fx sama dengan X pangkat setengah ditambah 8x setengah merupakan bilangan sebagai pangkatnya. Yang terakhir, Fx sama dengan X kuadrat min 4 pangkat 1/3. Ini juga bukan fungsi eksponen. Sekarang bagaimana menentukan daerah hasil fungsi eksponen? Contohnya, tentukan hasil dari pemetaan fungsi Fx sama dengan 5 pangkat X untuk X-nya min 3, min 2, min 1, 0, 1, 2, 3. Nah, ini bagaimana langkahnya? Langkahnya adalah sebagai berikut. Sekarang kita tulis dulu fungsinya, yaitu Fx sama dengan 5 pangkat X. Sekarang kita ganti dulu untuk X-nya min 3, min 2, dan seterusnya. Yang pertama kita ganti X-nya yaitu min 3. Akan menjadi 5 pangkat X-nya kita ganti dengan min 3. Sehingga menjadi 5 pangkat negatif 3. Sama dengan, ingat sifat bilangan pangkat negatif. Berarti menjadi 1/5 pangkat 3 sama dengan 1/125. Kemudian jika F-nya kita ganti min 2, maka menjadi 5 pangkat min 2 sama dengan 1/5 pangkat 2 sama dengan 1/25. Jika F-nya min 1 menjadi 5 pangkat min 1 sama dengan 1/5. Jika F-nya 0, maka 5 pangkat 0, ingat semua pangkat 0 hasilnya 1. Jika F-nya 1, maka 5 pangkat 1, sehingga hasilnya 5. Jika F-nya 2, sama dengan 5 pangkat 2, hasilnya 25. Yang terakhir, jika F-nya 3, berarti 5 pangkat 3 sama dengan 125. Sehingga hasil dari pemetaan fungsi Fx sama dengan 5 pangkat X adalah yang pertama tadi 1/125, kemudian 1/25,
lalu 1/5, 1, 5, 25, dan 125. Lanjut untuk soal yang kedua, yaitu tentukan hasil dari pemetaan fungsi f(x) sama dengan 3 pangkat x min 2 pangkat x plus 1 untuk x sama dengan 0, 1, 2, 3, 4. Langkahnya seperti tadi, kita tulis dulu persamaannya. Fx sama dengan 3 pangkat x min 2 pangkat x plus 1. Kita masukkan dulu jika f-nya adalah 0, maka menjadi 3 pangkat 0 dikurangi 2 pangkat 0 ditambah 1. Ingat, 3 pangkat 0 itu 1, dikurangi 2 pangkat 0 ditambah 1 itu 1, berarti 2 pangkat 1, sehingga 1 dikurangi 2 sama dengan negatif 1. Jika f-nya 1, maka 3 pangkat 1 dikurangi 2 pangkat 1 ditambah 1 sama dengan 3 pangkat 1, 3 dikurangi 2 pangkat 2, 3 dikurangi 4 sama dengan negatif 1. Jika f-nya 2, berarti 3 pangkat 2 dikurangi 2 pangkat 2 ditambah 1 sama dengan 9 dikurangi, ini kita lihat 2 plus 1 kan 2 pangkat 3, berarti 9 dikurangi 8 sama dengan 1. Jika f-nya 3, menjadi 3 pangkat 3 dikurangi 2 pangkat 3 ditambah 1 sama dengan 3 pangkat 3 itu 27. Kemudian ini 2 pangkat 3 tambah 1, 4, berarti 2 pangkat 4 itu adalah 16. Sehingga 27 dikurangi 16 yaitu 11. Untuk yang terakhir, jika f-nya 4, maka 3 pangkat 4 dikurangi 2 pangkat 4 ditambah 1 sama dengan 3 pangkat 4 itu 81 dikurangi 2 pangkat 5 itu 32, sehingga hasilnya 49. Nah, ini sudah ketemu semua, berarti kita tuliskan hasil pemetaannya Y sama dengan negatif 1, negatif 1, kemudian 1, terus 11 dan 49. Seperti ini ya. Nah, sekarang bagaimana cara menggambar grafik fungsi eksponen? Langkah-langkah menggambar grafik fungsi eksponen diantaranya yaitu ada 3 langkah. Yang pertama, buatlah tabel titik bantu berupa nilai-nilai X dan Y, yaitu dengan memilih beberapa nilai X untuk menentukan nilai Y pada fungsi eksponen yang diketahui. Kemudian gambarlah, letakkan titik-titik koordinat yang telah diperoleh pada bidang kartesius. Yang terakhir, hubungkan ke titik-titik yang dilalui dengan kurva mulus. Jangan lurus, tapi kurvanya mulus. Contohnya, satu saja ya contohnya, yaitu gambarkanlah grafik fungsi f(x) sama dengan 2 pangkat x. Tadi langkah pertama yaitu menggunakan tabel titik bantu. Kita buat dulu tabel titik bantunya seperti ini ya. Ada x, ada y, kemudian ada x, y. Kemudian untuk menentukan nilai x-nya itu kita bebas memilih. Di sini saya memilih dari interval min 3, min 2, min 1, 0, kemudian 1, 2, terus 3. Nah, setelah itu kita masukkan ke dalam fungsinya, yaitu f(x) sama dengan 2 pangkat x. Kita mulai dulu jika x-nya kita ganti negatif 3.
sehingga kalau kita masukkan menjadi 2 pangkat negatif 3 ya. Coba kita tuliskan menjadi, ingat, 1/2 pangkat 3 berarti 1/8. Kemudian jika X nya kita ganti min 2 berarti 2 pangkat min 2 sehingga 1/4. Kemudian 2 pangkat min 1 itu 1/2, 2 pangkat 0 1, 2 pangkat 1 itu 2, 2 pangkat 2 itu 4, kemudian 2 pangkat 3 itu 8. Nah, sekarang kita masukkan ke dalam kolom X, Y. Yang pertama min 3, min 3, 1/8. Lalu min 2, 1/4. Kemudian min 1,5, 0,1, 1,2, 2,4 dan 3,8. Nah, sekarang sudah ketemu semua untuk titik-titik koordinat. Sekarang langkah selanjutnya yaitu membuat ke dalam bidang kartesius. Nah, ini ada sumbu Y ya. Kalau yang ini berarti namanya sumbu Y, sedangkan yang mendatar itu namanya sumbu X. Kemudian kita masukkan satu persatu. Yang pertama min 3,1/8. Min 3 letaknya di X, 1/8 letaknya di Y. Berarti sekitar di sini. Kita buat titiknya. Kemudian yang kedua negatif 2,1/4. Negatif 2 X nya, Y nya 1/4, kira-kira seperti itu. Kemudian min 1,5, terus 0,1, kemudian 1,2, lalu 2,4, yang terakhir 3,8. Nah, habis itu bagaimana? Habis ini berarti langkah terakhir hubungkan titik-titiknya ya. Nah, itu dengan kurva mulus, jangan lurus. Nah, kita coba hubungkan. Nah, terus kita hubungkan terus, ini mulus ya. Terus sampai ke yang terakhir 3,8. Nah, udah seperti ini ya. Kira-kira grafik untuk fungsi fx sama dengan 2 pangkat x adalah seperti ini. Ini kita tulis fx sama dengan 2 pangkat X. Sekarang lanjut untuk materi fungsi pertumbuhan eksponen. Pertumbuhan eksponen ini contohnya pada pertumbuhan penduduk dan bunga majemuk. Ini salah satu contoh untuk fungsi pertumbuhan eksponen. Kemudian secara umum fungsi pertumbuhan eksponensial dirumuskan sebagai berikut. Y sama dengan Y0 dikali 1 plus R pangkat X, dengan Y nya itu nilai atau jumlah X periode, kemudian Y0 itu nilai awal atau mula-mula saat T nya itu 0, kemudian R nya itu laju pertumbuhan tiap periode, X nya itu banyak periode. Sekarang untuk yang selanjutnya yaitu fungsi peluruhan eksponen. Peluruhan eksponen atau biasa dikenal dengan penyusutan juga. Ini contohnya pada penyusutan nilai jual barang dan peluruhan suatu zat yang menyublim. Kemudian rumusnya yaitu Y sama dengan Y0 dikali 1 min R pangkat X. Ingat bedanya kalau peluruhan itu di sini 1 min R. Kalau tadi pas pertumbuhan 1 plus R. Seperti itu ya. Dengan Y-nya itu nilai atau jumlah X periode,
Kemudian Y0 nya sama, saat awal R nya laju peluruhan, X nya banyak periode. Nah, di sini untuk R nya itu pada soal biasanya berupa persen. Misalkan jika pada soal diketahui laju peluruhannya yaitu misalkan R nya 2% ya, misalkan R nya 2%, berarti ini kita ubah dulu ke dalam desimal, yaitu 2/100 sama dengan berapa? 0,02, seperti ini. Jadi kalau persen ubah ke desimal. Sekarang kita masuk ke contohnya. Contoh soal yang pertama, jumlah penduduk Indonesia pada tahun 2010 sekitar 200 juta jiwa. Laju pertumbuhan penduduk sekitar 2% per tahun. Tentukan yang pertama persamaan untuk memodelkan jumlah penduduk Indonesia. Yang kedua perkiraan jumlah penduduk pada tahun 2021. Nah, di sini kata kuncinya yaitu pertumbuhan penduduk. Jadi kita berarti menggunakan apa? Kalau tumbuh kan bertambah, berarti kita menggunakan rumus yang pertumbuhan eksponen, yaitu Y0 dikali 1 plus R pangkat X. Nah, kita lihat Y0 nya itu Y mula-mula ya. Di sini pada tahun berarti 2010, berarti Y0 nya 200 juta jiwa. Kemudian R nya itu 2%, kita ubah ke desimal menjadi 0,02. Sekarang kita jawab dulu pada pertanyaan A. Persamaannya berarti Y sama dengan Y0 nya tadi berapa? 200, kita tuliskan dikali 1 plus R nya 0,02 pangkat X. Boleh kita sederhanakan menjadi Y sama dengan 200 dikali 1,02 pangkat X. Nah, ini untuk yang A cukup seperti ini persamaannya. Sekarang kita jawab pertanyaan yang B. Yang B itu perkiraan jumlah penduduk pada tahun 2021. Kita cari X-nya dulu. Dari 2021 dikurangi 2010, yaitu 11. Berarti X-nya 11. Kita masukkan ke dalam persamaan. Y sama dengan 200 dikali 1,02 pangkat 11. Kalau 1,02 pangkat 11 ini boleh menggunakan alat bantu ya, boleh menggunakan kalkulator. Setelah kita cari tadi untuk hasil 1,02 pangkat 11 itu, kalau pada kalkulator itu sekitar 1,243374 sekian. Kita bulatkan menjadi 1,243, kemudian kita kalikan 200, ketemunya yaitu 248,67. Kita bulatkan menjadi 249 juta jiwa. Seperti itu ya. Sekarang contoh yang kedua. Nilai jual sebuah mobil baru adalah 300 juta rupiah. Jika nilai jual mobil mengalami penyusutan 8% per tahun, berapa nilai jual mobil ini setelah 3 tahun? Nah, ini kata kuncinya yaitu mengalami penyusutan. Berarti ini menggunakan peluruhan fungsi eksponen. Rumusnya tadi kalau peluruhan apa? Y sama dengan Y0 dikali, ingat 1 min R pangkat X. Y0 itu berarti saat mula-mula. Berarti harga mobilnya saat mula-mula berapa? 300 juta rupiah. Itu berarti Y0 nya. Kemudian R nya itu 8%.
kita ubah ke desimal 0,08. Kemudian X-nya itu berapa? 3 tahun, berarti X-nya 3. Sekarang kita masukkan Y0 nya 300 juta, kemudian 1 min R nya 0,08, pangkat X nya berapa? 3, sama dengan 300 juta dikalikan 1 dikurangi 0,08 itu berapa? 0,92 pangkat 3. Untuk 0,92 pangkat 3 kita cari menggunakan kalkulator ya, karena kalau nggak pakai kalkulator ini sangat panjang, sehingga boleh menggunakan kalkulator untuk membantu perhitungannya. Nah, untuk 0,92 pangkat 3 itu setelah kita cari dengan kalkulator, hasilnya yaitu 0,7786 sekian. Jadi masih panjang hasilnya. Kemudian kita bulatkan menjadi 0,78. Setelah itu 0,78 kita kalikan dengan 300 juta. Sehingga setelah dihitung yaitu hasilnya 234 juta rupiah. Sehingga nilai jual mobil ini setelah 3 tahun sekitar 234 juta rupiah. Kemudian kita masuk ke contoh yang ketiga. Angga mendepositokan uang sebesar 10 juta rupiah di sebuah bank dan memperoleh bunga 5% per tahun. Jika Angga tidak pernah menarik uang tersebut, berapa nilai deposito Angga pada tahun ke-6? Jadi kalau ini kan menabung ada bunga, sehingga uangnya Angga itu akan terus bertambah. Berarti ini menggunakan fungsi pertumbuhan eksponen. Kita tuliskan kembali rumusnya. Y sama dengan Y0 dikali 1 plus R pangkat X. Y0 tadi berarti mula-mulanya yaitu 10 juta, kemudian R nya 5% diubah menjadi desimal 0,05, kemudian X nya itu pada tahun ke-6 berarti 6. Kita masukkan 10 juta sebagai Y0, kita kalikan 1 plus R nya 0,05 pangkat 6, kemudian 10 juta rupiah kita kalikan 1, ditambahkan ya 1,05 pangkat 6, kemudian kita kalikan ya 1,05 pangkat 6. Ingat, boleh menggunakan bantuan kalkulator. Hasilnya yaitu 1,34009 sekian. Sehingga 10 juta kita kalikan, tadi kita bulatkan menjadi 1,34, kemudian kita kalikan dengan 10 juta yaitu hasilnya 13 juta 400 ya. Jadi uang Angga setelah didepositokan selama 6 tahun yaitu sekitar 13.400.000 rupiah. Nah, sekarang contoh yang terakhir yaitu sebuah populasi diawali dengan hadirnya 8 serangga. Setiap bulan populasi serangga naik menjadi 2 kali lipat. Tentukan populasi serangga setelah 5 bulan. Kata kunci di sini yaitu naik menjadi 2 kali lipat ya. Berarti ini menggunakan pertumbuhan eksponen. Rumusnya yaitu Y0 dikali 1 plus R pangkat X.
Nah, ini karena 2 kali lipat, ini sudah sebagai 1 plus R-nya. Jadi 1 plus R-nya itu 2. Kemudian X-nya itu 5, kemudian Y0-nya 8. Kita masukkan 8 dikali 1 plus R-nya, langsung kita ambil 2, pangkat X-nya yaitu 5. Sehingga 8 dikali 2 pangkat 5 itu 32, sehingga kita kalikan menjadi 8 kali 32 yaitu 256. Nah, untuk mengasah kemampuan kalian, silahkan kalian kerjakan pada latihan soal yang ada di Google Form ya. Untuk pertemuan kali ini cukup, semoga mudah dipahami dan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.